dan itu tidak bisa diganggu-gugat karena langsung Allah lah yang bekerja. Sudah bisa dipungkiri lagi Ya, sudah istilahnya ketetapan Allah yang seperti itu. seperti Allah. Dan juga ada beberapa suatu saat nanti kemunculan beliau, banyak orang yang memungkiri, banyak malah manusia yang memusuhi karena seolah-olah bukan seperti itu yang diharapkan sosok pemimpin. Ana kita termaksa luput tapi lahir Jing setan batan panahan tan ono wani seluruh alam jagat ini banyak fenomena-fenomena kejadian yang akan terjadi yang sangat memilukan dan sangat tragis sekali. Astagfirullahaladzim. Maka persiapkanlah diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Zikrullah lah Allahu Akbar. dalam keadaan apapun. Iya. Hanya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musibah Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para musibah jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur para musibah jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Yudi, dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melihat suatu fenomena atau kejadian ataupun sebuah misteri yang terjadi baru-baru ini. Nah, ini pengalaman kami juga ya. Setelah kami kemarin itu melakukan perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, terus kita sampai menelusuri daerah-daerah yang lain di sana, ternyata beberapa kota, mungkin sudah puluhan kota, beberapa daerah mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Sampai ada yang mengirim bantuan itu pakai air minum ya, untuk air minum. Jadi menyeluruh, kekeringan saat ini sudah menyeluruh, dan ini sudah
berlangsung katanya itu dari pihak petani atau ini sudah lama sekali kemarau ini, bahkan banyak sekali gagal panen. Kemarin kita mencoba di daerah Jawa Tengah beberapa kali itu gagal panen. Yang sering ini karena ada yang tanaman itu yang harus nggak kena hujan, waktu kemarau pas ditanami ternyata hujan, tapi cuma sebentar, akhirnya efek tanaman itu jadi tidak bisa tumbuh, akhirnya ditanam lagi sampai 2 kali seperti itu. Cuman ya ini kalau menurut kami isyarat dari alam ya, karena kan semuanya itu kalau berhubungan dengan alam, cuaca itu pasti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kita akan mencoba melihat kondisi situasi alam ini dari sudut pandang gaib. Apakah memang ini suatu pertanda ataukah memang ini adalah pergeseran musim yang umum dan wajar, atau adakah memang isyarat dari Tuhan? Nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaib. Yang baru-baru ini terjadi kebakaran di beberapa gunung tanah Jawa, kemarin kita sudah mencoba melihat memang ada perintah ya. Nah, kali ini kami melihat mengalami suatu kondisi kekeringan, kemarau yang panjang di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Mungkin di tempat yang lain saya juga nggak tahu, cuman kami melihatnya sendiri. Nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang ada apa di alam ini. Banyak sekali kemarau, kekeringan di mana-mana, dan semoga ini bisa diambil hikmahnya untuk semuanya. Untuk sedulur pada sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mas Yati sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya bantu hanya lagi yang saya butuhkan sang yang nur cahaya nirwana, benteng gaib sementara terbuka sampai mediumisasi ini selesai. Dan sang yang nur cahaya nirwana, sallallahu radius 100 km dengan lapisan 1000 cahaya dari sana tidak bisa ditembus. Jika ada pasukan Dajjal, iblis atau yang ingin mati domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur dan masuk ke lagi sebelum menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang kondisi alam saat ini yang ada di dunia ini, terkait kekeringan, terkait musim-musim panas yang semakin kesini semakin menjadi. Yang bisa menjelaskan itu yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Saya minta hadir masuk dalam tubuh meditator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir? Saya dari golongan jin muslim. Alhamdulillah. Waktu saya hadirkan, Anda lagi di mana? Di
atas ini? Atas, di bawah langit, sedang memantau kondisi cuaca saat ini. Di atas, maksudnya di bawah langit, di alam kayangan. Oh, Anda berada di sana. Apa tugas Anda di atas tadi ya? Ya, saya hanya tugas saja di atas. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Saya diberi nama oleh beliau Siapa? dengan sebutan Abdullah. Mbah Abdullah. Oh, subhanallah, namanya bagus sekali. Itu yang memberi nama siapa? Ya, beliau sendiri. Beliau yang tadi saya sebutkan. Dulu Anda dimuslimkan oleh beliau itu waktu apa? Bisa diceritakan dulu. Beliau sedang melakukan perjalanan, ya, ke atas sana. Maksudnya ke atas langit. Oh, terus waktu itu? Ya, saat itu kami meminta untuk menjadi pengikut beliau karena kami sudah pada mengetahui. Oh, subhanallah. Akhirnya beliau pun memuslimkan dan menyempurnakan kami. Setelah itu beliau langsung melakukan perjalanan kembali. Hanya seperti itu saja. Oh, waktu beliau ada perjalanan. Berarti sudah lama atau? Ya, kalau di golongan kalian itu sudah cukup lama. Karena hitungannya tahun, 2 atau 3 tahun yang lalu. Oh, kalau di waktu manusia 2 atau 3 tahun yang lalu ya? Oh, Tapi di golongan kami itu baru sesaat saja. Oh, baru kalau di waktu alam jin baru. Subhanallah. Kok bisa mengenal kalau memang itu benar-benar beliau? Ya, karena beliau sudah memang terkenal untuk saat ini. Oh. Di kalangan kami itu sudah dikenal, sudah mengetahui, hampir seluruhnya sudah mengetahui. Termasuk gelarnya beliau. Oh, ya. Subhanallah. Ya, Mbah Abdullah, terima kasih sudah mau hadir ke sini. Mohon maaf saya mengganggu tugas Anda. Tapi beliau mengizinkan ke sini ya? Ya, alhamdulillah. Ini Mbah Abdullah. Mungkin ada hubungnya juga, makanya beliau mengizinkan Anda ke sini terkait kondisi alam saat ini. Banyak sekali kekeringan di mana-mana. Bahkan kemarin kami mengalami sendiri di daerah Jawa Tengah ya, Mang. Iya. Semua tanah persawahan itu musim kemaraunya sangat panjang, nggak kayak seperti biasanya katanya. Sampai beberapa kali itu gagal panen. Kalau menurut Mbah Abdullah ini ada apa? Ini semua ada hubungannya dengan kejadian di akhir zaman. Akhir zaman. Maksudnya? Semua sudah tertulis dan tercantum sebagaimana mestinya. Apa itu Mbah kira-kira yang tertulis? Apa Mbah berkenan menyebutkan? Ya, sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kejadian akhir zaman itu sampai tanda-tanda yang nyata sudah diceritakan oleh beliau. Ada yang bentuknya nyata dan ada yang bentuknya tidak nyata, yang perlu dikembangkan kembali pemahamannya. Karena itu tujuannya untuk menyembunyikan dari kejahatan-kejahatan yang menumpang suatu masalah di akhir zaman. Makanya ada yang secara nyata dan ada yang disembunyikan seperti
Bahkan mungkin kalau dari golongan manusia kami memiliki sebuah namanya organisasi namanya BMKG, yaitu yang membaca tentang kondisi alam, cuaca segala macam, musim kekeringan, kemarauan. Pihak pemerintah, beliau itu mengatakan ini ada istilahnya perbedaan cuaca yang kemarau yang sangat panjang dikarenakan pergeseran poros bumi gitu, dan ini sebagai anggap wajar, nanti akan kembali lagi seperti semula. Apa memang seperti itu? Ya memang betul. Apa yang mereka ungkapkan dan temukan itu, karena semuanya perlu proses. Karena itu adalah salah satu standarisasi dari Allah dalam penciptaan makhluknya, harus melalui proses. Umumnya seperti itu. Kalau yang tidak umum ya sedikit sekali, itu hanya untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah saja. Iya. Yang istilahnya di luar logika manusia ya. Oh iya, subhanallah. Iya. Tapi kalau tadi Mbah Abdullah menyebutkan ada hubungannya dengan fase akhir zaman ini. Tapi banyak manusia yang istilahnya ya ini umum saja gitu, wajar saja. Ya memang, karena sebagian besar dari mereka itu ada yang mempercayai dan ada yang tidak mempercayai, tapi sebagian besarnya mereka itu tidak mempercayai, baik secara sadar ataupun tidak disadari. Kalau yang secara sadar dia tidak mempercayainya karena memang benar-benar hatinya sudah mati. Tapi kalau dia tidak sadar, itu sangat halus sekali. Dia tahu, Iya. tapi dia lupa. Maksudnya? Tahu ini adalah fenomena tanda dari akhir zaman, tapi hatinya lupa, dilupakan karena ada sosok bagi umat manusia yang senantiasa menggoda sehingga dia lupa. Yang menggoda manusia? Ya, siapa lagi? Iya. Karena itu sudah tugasnya. Iya memang. Untuk sudah. melupakan umat manusia. Sudah. Itu tanpa disadari dan sangat halus sekali. Iya. Karena mungkin dia tertuju oleh perekonomian, tertuju oleh berbagai macam hal sehingga hatinya itu lupa. Banyak macam cara dan tipu daya untuk melupakan umat manusia yang dikerahkan oleh para iblis yang berasal dari pasukan Dajjal itu. Astagfirullah. Berarti sedikit sekali orang-orang yang memahami tentang sampai saat ini, sampai tentang pertanda akhir zaman itu. Pada dasarnya banyak yang mengetahui, Banyak ya. tapi dilupakan saja. Karena kecenderungan duniawinya itu sangat tinggi, sehingga tanpa disadari mereka itu lupa. Seperti itu. Dan sedikit benar yang orang-orang yang memahami dengan sesungguhnya. Iya. Tapi kadang kita sendiri manusia kalau mendengarkan kabar dari seperti ini, ada perasaan timbul antara siap dan tidak siap. Apa itu wajar, Mbak Abdullah? Wajar-wajar saja, Wajar-wajar saja ya. karena itu proses untuk mempersiapkan diri kita. Iya benar, iya. Iya. Tapi masih banyak pertanyaan, cuman saya sedikit ragu menanyakan tentang ini.
Cuman kalau nanti Mbah Abdullah berkenan menjawab, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak berkenan menjawab, saya juga tidak akan memaksa, Mbah, terkait karena akhir zaman ini. Kalau berhubungan dengan akhir zaman ini, pasti, dan itu yang kami ketahui tentang sosok pemimpin akhir zaman, karena itu sudah disebutkan juga dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah pernah mengatakan tentang pemimpin akhir zaman. Kalau menurut Mbah Abdullah sendiri, bagaimana menyikapi tentang sosok manusia yang di akhir zaman nanti yang akan menjadi pemimpin? Ya, memang semua sudah tertulis. Ya. Dan itu betul sekali. Hanya saja sedikit orang yang akan benar-benar memahaminya. Ya, ya. Hanya gelar saja yang disampaikan. Hanya gelar saja. Ya, karena itu untuk menutupi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masih dirahasiakan dan tersembunyi. Ya, Allah. dan itu tidak bisa diganggu-gugat karena langsung Allah lah yang bekerja. Sudah bisa dipungkiri lagi. Ya, Sudah istilahnya ketetapan Allah yang seperti itu. seperti Allah. Dan juga ada beberapa suatu saat nanti kemunculan beliau, banyak orang yang memungkiri, banyak malah manusia yang memusuhi karena seolah-olah bukan seperti itu yang diharapkan sosok pemimpin. karena kejadian yang masa yang akan datang itu terlihat dari sekarang. Sekarang saja sudah banyak yang mungkir, apalagi nanti penuh dengan kekacauan, porak-poranda dan musibah lainnya. Iya. Sekarang aja sudah banyak orang yang lupa, penuh ketakutan, Iya. apalagi nanti. Di saat waktunya ya. Ya, selama orang itu tidak selalu zikrullah, mengingat Allah, selama itu pula dia akan selalu dilupakan dan mudah tergoyahkan oleh bujuk rayunya iblis dan para setan lain. Iya, iya, iya. Tapi manusia yang saat ini seperti Mbah Abdullah ini memberikan informasi kepada kami saat ini, langkah yang seperti apa untuk mempersiapkan itu semua. Kalau seumpama memang istilahnya biar tidak menjadi sebuah fitnah ataupun kita tidak salah langkah untuk mempersiapkan atau meyakini yang benar yang sudah menjadi suratan Allah agar tidak tergoyahkan. Hanya dengan cara zikrullah, mengingat Allah dan selalu memohon kepada Allah lah kita akan selalu selamat. Semakin diterpa berbagai macam musibah dan bencana, semakin kita mengingat Allah, bukan justru semakin kita lupa karena melihat pandangan zahirnya saja. Iya, Hanya dengan zikrullah, mengingat Allah lah orang itu akan selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, iya. Hanya itu saja. Iya, berarti
memang saat ini memang saya pernah mendengar suatu ceramah, di akhir zaman nanti makanan manusia hanya zikir, minuman manusia hanya zikir. Mungkin itu menjadi sebuah gambaran untuk kami, karena agar menuju jalan keselamatan diberikan petunjuk oleh Allah lewat wasilah zikir kita. Ya, sampai waktu yang ditentukan. Iya, Allah. Pada masanya nanti pun semua akan reda, penuh dengan kebahagiaan. Tentunya setelah melewati ujian-ujian. Iya. Dan huru-hara, kekacauan yang apakah itu nanti akan terjadi? Ya, itulah yang mau menyebabkan kekacauan, hancurnya seluruh alam jagat ini. Banyak fenomena-fenomena kejadian yang akan terjadi yang sangat memilukan dan sangat tragis sekali. Astagfirullahaladzim. Maka persiapkanlah diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Zikrullah lah Allahu Akbar. dalam keadaan apapun. Iya. Hanya itu saja. Insyaallah, terima kasih Pak Abdullah. Luar biasa. Ternyata memang kondisi alam saat ini memang sudah segitu rapuhnya ya, terkait bertanda seperti ini. Paling kecilnya yaitu kemarau yang sangat panjang. Dan mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Abdullah. Mohon maaf karena pertanyaan saya takutnya menjadi sebuah timbul fitnah, tapi ini menjadi nasihat buat saya pribadi agar kami semuanya, termasuk saya pribadi, lebih sering zikir kepada Allah, zikirullah yang ini, dan semuanya itu pun atas perintah Allah ya, bukan karena pemberitahuan dari bangsa jin, tapi karena memang Allah pun memerintahkan kita untuk selalu ingat, yaitu zikirullah, ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, sekarang diperjelas lagi oleh Mbah Abdullah. Terima kasih. Karena itu pesan dari atas seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Itu obat. Setiap penyakit ada obatnya. Obatnya itu dipesankan melalui saya. Iya, iya. Untuk disampaikan saat ini. Alhamdulillah, terima kasih. Apa ada lagi pesan-pesan untuk kami semua, Pak Abdullah? Hanya itu saja. Itu saja ya. Iya, saya hanya memberikan obatnya saja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Abdullah. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Mohon maaf kalau saya mengganggu tugas Pak Abdullah. Mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu lagi, kita saling menjalankan tugas masing-masing yang Pak Abdullah lewat bimbingan guru kita semuanya, Sang Yang Nurjaya Nirwana. Semoga kita istiqomah di dalam itu semua. Mungkin itu saja Mbak Abdullah, silahkan kembali bertugas seperti yang tadi dan sebelumnya. Baiklah, kalau begitu saya permisi kepada semua. Ya, terima kasih Mbak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak membawa surat sudah tujuh surat sudah terbawa Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Baik, dah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Benaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait fenomena alam ini saat ini, kekeringan ataupun musim kemarau yang sangat panjang ini menyeluruh ke berbagai daerah, memang itu isyarah ya, dari alam yang diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Memang kita harus istilahnya cepat atau lambat kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan benar menurut Allah, bukan benaran menurut manusia ya. Jadi ada beberapa pesan tadi beliau tentang membahas tentang memang kondisi kita saat ini, fase di akhir zaman, dan juga hubungannya dengan manusia. Kondisi saat ini mungkin bisa terlihat sendiri ya, bisa dilihat, dibuktikan sendiri alam-alam yang saat ini, dan itu menjadi sebuah perintah ataupun pecutan sebenarnya untuk saya pribadi, untuk istilahnya memperbaiki diri terus agar selamat. Dan semoga di dunia ini semuanya, sedulur para musafir jagat dimanapun Anda berada, semoga diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga ini menjadi pesan untuk kita semuanya agar kita lebih semangat lagi dalam beribadah, dalam menjalankan amalia, bisa menjadi wasilah kita selamat dunia dan akhirat. Semoga anak cucu kita pun seperti itu. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.